Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muslimah di News Time. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau dan memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan terkini dari kasus COVID-19 secara global. Dan hingga pukul 4 pagi tadi terdapat lebih dari 2 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, dan hingga hari ini terdapat 125 dari sekitar 200 negara di seluruh dunia yang terpapar kasus COVID-19. Nah, kita langsung saja melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini untuk kita semua agar kita semakin aware dan mengetahui bagaimana perkembangannya untuk kasus COVID-19 ini secara keseluruhan di seluruh dunia. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal jumlah kasus di seluruh dunia, terdapat 2.231.990 yang terinfeksi ataupun positif COVID-19. Kemudian dengan rasio kematiannya sebanyak 6,87% kalau dihitung secara global, yang jumlahnya yaitu 153.252 pasien yang telah meninggal dunia. Sementara kalau kita bandingkan dengan jumlah pasien yang kemudian sembuh, yang artinya masih ada harapan, yaitu sebanyak 568.218 maksud kami, yang akhirnya dinyatakan negatif dari COVID-19, namun tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan rasio kesembuhan yaitu 25,47%. Dan pemirsa, data ini kami dapatkan dari whatmatters.info/coronavirus. Lalu kita akan pantau bersama bagaimana penyebarannya ataupun jumlah terkini dari peringkat 5 teratas kasus COVID-19 di seluruh dunia. Dapat dilihat di layar kaca Anda bahwa Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita COVID-19 tertinggi di dunia. Dan sementara itu, untuk jumlahnya yaitu sebanyak 699.044 orang, yang kemudian disusul oleh Spanyol dengan jumlah kasus 182.816 orang, yang pada peringkat ketiga Italia sebanyak 172.434 orang, lalu kemudian Prancis dengan jumlah kasus 147.969 orang, dan Jerman sebanyak 139.702 orang. Lalu jika kita bicara mengenai Indonesia, sebelumnya kemarin Indonesia sempat berada di peringkat 35. Namun untuk update terkini, posisi Indonesia menjadi peringkat 37 dengan jumlah yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 5.923 orang. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 520 orang. Dan yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 607 orang. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus tertinggi di antara negara di Asia Tenggara yang berhasil menggeser Filipina sebagai jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara sebelumnya. Dan tentunya kita berharap jumlah orang yang sembuh dari kasus COVID-19 di Indonesia akan semakin bertambah angkanya dengan semakin banyaknya orang yang melakukan rapid test dan stay at home serta penanggulangan lainnya. Dan selanjutnya kita akan mencoba memantau secara detail bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada 3 hari ke belakang, yaitu pada tanggal 15 April, 16, dan juga 17 April 2020. Dapat dilihat pada layar kaca Anda pada tanggal 15 April sebanyak 5.136 orang dengan pertambahan kasus 297 yang terinfeksi, kemudian yang meninggal dunia sebanyak 469 orang dengan pertambahan 10, dan yang sembuh sebanyak 446 orang dengan pertambahan 20. Kemudian untuk tanggal 16 April sebanyak 5.516 orang dengan pertambahan 380 orang, dan kemudian untuk yang meninggal dunia sebanyak 495 orang dengan pertambahan 27, dan yang sembuh sebanyak 548 orang dengan pertambahan 102. Kemudian di tanggal 17 April
sebanyak 5.923 orang yang terinfeksi dengan pertambahan 407, lalu yang meninggal dunia sebanyak 420 orang dengan pertambahan 24, lalu kemudian yang sembuh sebanyak 607 orang dengan pertambahan 59 orang. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah orang yang sembuh dengan orang yang telah meninggal dunia itu semakin jauh jaraknya. Tentunya dengan ini kita masih memiliki harapan bahwa kita harus senantiasa yakin dan optimis bahwa penyakit atau wabah ini akan segera berakhir di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tentunya juga tak lupa kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi korban yang telah meninggal dunia. Dan kita semua harus sama-sama berharap, sama-sama berdoa bahwa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia akan semakin terus efektif, kemudian terus menyeluruh, dengan semakin kompaknya juga kita mengikuti segala peraturan, segala himbauan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan ini berakhirlah sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Tetap stay at home dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.